Sudut pandangku tentang mereka. Gak mungkin kan popok bayi jalan sendiri ke sungai. Gak mungkin juga tuh sayur mayur busuk numpuk sendiri pinggir jalan. Pasti ada aja orang-orang malas yang lakuin itu. Dan mereka gak tahu konsekuensinya apa buat kedepannya. Atau mungkin dah tahu konsekuensinya apa, tapi mereka malah tetap bodo amat. Kosong isinya, sedikit gerak banyak maunya. Bangun usaha untuk orang rumah, biar kompormu tetap menyala. Yang susah gayanya nomor satu, sana sini jadi benalu. Ini pandangan dari kacamataku tentang negara yang lucu. Nama gue Jaka, Jakaria Sadewa lengkapnya. Gue masih SMA, tapi gue yakin kesadaran gue terhadap sampah bisa lebih baik dari orang dewasa rata-rata di kota gue. Bukannya sombong ya, tapi faktanya masih banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan. Entah itu di pinggir jalan, di sungai, kebun orang, atau bahkan lupa dibuang di mana. Jika tidak bergerak takkan mudah untuk sampai mereka tak berwarna. Lu mana aja? Kok gue telepon-telepon gak diangkat sih? Tadi udah mau nyampe sekolah, jadi biar sekalian dulu. Emang lu mau ngomong apaan? Nih, gue udah ngumpulin teman-teman yang bisa dan ikut buat ide-ide lu. Keren tuh. Pulang sekolah bisa kumpul gak? Ya gue usahain bisa lah. Oke, thank you Alin. Oke. Kompormu tetap menyala. Kenalin Jak. Ini namanya Dona. Dia top 1 matematika di kelasnya. Saking wow-nya, dia sampai nyerempet-rempet. Gila. Kalau ini namanya Anjani. Dia bocah fisika final boss. Lu kalau misalnya mau tanya-tanya tentang fisika ke dia, wah, lu bisa diladenin 7 hari 7 malam. Jago banget ya pokoknya. Nah, kalau mas-mas satu ini namanya Pak Awan. Dia tuh kakak kelas kita. Pintar biologi. Jadi cocok dah tuh kalau misalnya kita mau nganalisis sampah di sekolah kita. Tapi orangnya agak-agak tidur. Harus nego-nego dulu baru mau diajakin. Gak jelas emang. Yang ini namanya Kumala. Dia teman kelas gua. Soal kimia dia jagonya. Karena menurut gua kimia itu cocok buat kita tahu gimana cara membersihkan sampah yang aman. Kata Anjani juga, mengolah sampah itu gak bisa salah-salah. Kita harus berhitungan itu juga. Gua pengen kita bikin suatu cara buat ngurangin sampah plastik di sekolah. Tapi bukan cuma kerja bakti sekali yang besoknya tuh langsung kotor lagi. Gue udah hitung sampah yang ada di sekolah kita, berapa volumenya. Rata-rata satu siswa itu tuh nyumbang 0,5 kg sampah. Dikali 1.200 siswa yang nyumbang 600 kg sampah per hari. Bayangin aja coba, kalau misalkan setahun kita nggak ada perubahan, bakal numpuk 219 ton sampah. Gila nggak sih? Dan lu tahu nggak apa bakteri yang ada di dalam sana? Mikroba patogen, salmonella, Escherichia coli. Itu udah jadi pesta bakteri sih. Dan itu bisa jadi sumber diare kalau lalotnya nempel di makanan yang lu makan. Gila, pusing juga ya ngomongin angka sama bakteri. Gue baru sadar ternyata masalah kita tuh sebesar itu. Itu baru angka di atas kertas aja. Apalagi kalau misalkan di lapangannya langsung, bakal lebih parah tuh. Udah sih, gak usah tengah-tengah banget kenapa? Kalau gue udah modak nih, dengerin biologinya kawan tadi. Ini kita cari angin kok. Nice, setuju tuh. Diskusi juga butuh asupan. Tentang mereka yang Kita orang-orang tempat biasa aja gimana? Kira mau sampai kata kayak itu, sana tuh ada loh. Boleh tuh gimana kalau kita mulai semuanya di sana? Kira-kira gimana ya cara kita mulai bersambangnya?
Oke, speak siang kita OTW sekarang. Tapi gue nebeng ya. Soalnya motor gue masuk bengkel. Ya, pahlawan lingkungan kok nggak modal. Terus, yuk. Yang susah gayanya nomor satu, sana sini jadi benalu. Permisi Pak, kenapa ya Bapak bakar sampah di sini? Loh, dia mau tanya aku. Kau ngapa ngatur-ngatur? Parah sih, itu ngelepasin gas dioksin sama furan Pak, bisa ngerusak DNA kita. Bener tuh, asap itu partikel mikro yang bikin kanker dan pemanasan global, Pak. Membantu merubah arahmu Woi, siapa ini yang bakar-bakar sampah? Lihat tuh jemuran saya, ibu sawit semuanya. Kalian ada pelakunya. Bukan kita bu, kita cuma lewat doang di sini. Alah, jangan ngeles kalian. Matiin nggak tuh HP? Kalau nggak saya laporin ya kalian ke sekolah. Guys, ini kita kabur aja yuk. Ibu warung ini kalau marah tuh serem banget tahu. Itu kan ketiga, lari ya. 1, 2, 3, lari. sedikit gerak banyak maunya, bangun usaha untuk Jak, biar kompormu tetap si Kumal sama Aun udah masuk hari ini cuy. Katanya Kumalas banyak kabur. Terus juga si Awan ada penggorokan karena masuk kemarin. Kan udah gue duga styrofoam itu mengandung stirena. Jadi kalau kena panas atomnya itu rusak. Dan bisa berkemungkinan zat di dalamnya itu bisa menyebar ke makanan. Itu bisa jadi racun tahu. Jak, kalau gue hitung-hitung nih ya, baik banget anak sekolah kita yang sakit. Terus bulan depan bisa-bisa hampir sekolah kita kosong. membantu Bu, Ibu maaf soal kemarin ya, kita di sini mau ngasih solusi Bu, biar Ibu nggak perlu lagi tuh beli styrofoam terus-terusan dan nggak banyakin sampah bekas styrofoam Bu. Atau gimana kalau ibu stop pakai wadah styrofoam lagi? Nanti kita bantu promosiin warung ibu jadi warung sehat. Nanti kita kasih wadah yang bisa dipakai ulang. Mahal dong. Saya kan di sini tujuannya buat nyari untung. Nah ya Bu, awalnya emang kerasa Bu, tapi lama-lama Ibu nggak bakal beli styrofoam terus-terusan. Dan kita juga bantu ngelola sampahnya buat jadi barang yang lebih berguna Bu. Ya nggak apa-apa sih. Asal beneran kalian bantu ya. Awas aja sampai kalian bohong loh. Iya Bu, pasti kita bantu kok, tenang aja. Sekarang lihat kan, sampah kalau didiemin atau dibakar malah jadi penyakit. Makanya kuncinya itu 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kayak botol bekas ini nih, daripada dibuang jadi sampah, mending kita jadiin pot tanaman. jika kau tak berbeda, takkan tampak jika tidak Fix di sini sih, adem, nggak bau, nggak ada tuh asap aneh-aneh. sampai merekah. Ya nih, otak gue nggak ruwet tuh kayak kemarin. Trauma gue sama asap kemarin tuh masih ke bawah tahu sampai sekarang. Kalian ngapain di sini? Kirain nongkrong, ternyata bawa sampah. Pas banget nih kalian dateng. Emang itu botolnya mau diapain? Kita lagi nyoba ngelakuin suatu hal kecil sih, tapi nyata, mau ikut. Kalau gua bisa megang gunting, gua ikut. Asal gue boleh rekam sih. Yaudah deh, gue bantu beres-beres aja. Ini plastik, kalau dipanasin tuh bahaya banget sebenarnya. Kenapa emang? Soalnya bahan di dalamnya tuh rusak. Terus zatnya ke udara, nggak kelihatan, tapi masuk ke badan kita. Makanya habis kena asap kemarin tenggorokan gue langsung aneh tau. Iya, soalnya paru-paru kena, pencernaan juga bisa kena. Lutut, diare, sesek, itu beneran tuh, bukan lebay. Jadi ya daripada dibakar, mending pakai ulang aja. Potong aja, terus kita tanemin. Dipikir-pikir sampah itu namanya pelan, tapi pasti. Wah, maksud lu? Hari ini namanya 1, besok namanya 1, besok lagi nambah lagi, tahu-tahu numpuk.
Kayak tugas harian, dikit-dikit tapi bikin stres. Dan panasnya juga makin parah gara-gara itu. Terus panasnya juga kejebak. Udah kemana-mana deh. Makanya Mona sekarang tuh kesehatan bikin pingsan. Itu juga gara-gara lingkungan belakangan ini udah makin gak sehat. Padahal cuma dari botol bekas, tapi bisa jadi kepake ya. Lumayan lah, daripada jadi asap. Ya, yang penting gak nyusahin orang lain aja sih. Yang paling penting nggak bikin orang sakit kan. Lumayan nih kalau kayak gini terus. Udah jadi sehat. Dan sampahnya nggak nambah banyak. Banyak gaya kosong, Jacqueline, sini. sedikit gerak banyak maunya. Anak-anak jadi pada bawa botol sendiri tahu. Saya jadi hemat deh nggak beli plastik sama styrofoam lagi. Lumayan kan, Bu? Lumayan banget tahu. Nih ya, awalnya saya kira tuh bakalan ribet gitu. Nggak taunya malah bikin irit deh. Yang penting gak bikin orang sakit lagi, Bu. Iya, kemarin tuh banyak banget yang bolak-balik WC. Tapi sekarang udah jarang tuh yang bolak-balik WC. Berarti obrolan kemarin kepake kan? Iya, asal diomongin baik-baik aja. Orang juga ngerti kok. Ibu-ibu sekarang warung ibu jadi favorit anak-anak tahu. Ya, asal jangan disiramin diri aja. Emang iya? Gila, cowok. Wah, bagus banget cuy. Jika tidak bergerak, takkan mudah untuk sampai Itu bapaknya tuh. Kalau disuruh lari lagi gue udah gak kuat. kau tak berbeda. Ini kue kabeh. Aduh Pak, kenapa? Kita cuma duduk doang kok. Tidak bergerak, takkan mudah Cie sampah plastik bisa aku tak cuci daripada dibakar. Mending tunggu ulang baik. Soalnya dengingi ibu-ibu warung ngomel aku gara-gara jemurannya nunggu sangit. Banyak kenal ya efeknya. Ya, tenggorokan aku be gatel-gatel. Nah, itu efek asapnya, Pak. Ya wis, aku kapok. Nek bisa dinggo maning, yang ono. Makasih banyak ya, Pak. Sing penting, ojo ngerusak lingkungan. Ya wis yo. untuk sampai mereka tak Wah, berwarna. plotis banget cuy. Nggak nyangka. Jika kau tak berbeda, takkan tampak. Jika tidak bergerak, takkan mudah sampai mereka tak berwarna. Gila ya. Cuma dari botol bekas doang bisa sejauh ini. Iya nih, awalnya cuma ngobrol. Sekarang tuh kelihatan hasilnya. Dan lucunya masalah soal sampah, nambahnya tuh pelan-pelan tapi pasti kayak deret gak ada berhentinya. Udaranya kerasa beda banget ya, nggak kayak kemarin, beda banget. Iya, soalnya sama plastik gak ada. Penyakit juga ikutan gak ada. Yang penting gak ada lagi tuh senyawa aneh-aneh yang masuk ke badan kita. Padahal cuma ganti kebiasaan dikit. Dan ngobrol baik-baik sama orang. Kadang solusi itu nggak ribet, asal memulai aja. Kadang kita tuh mikir, satu sampah doang mah nggak ngaruh. Padahal satu doang itu bisa nambah lagi. Pelan-pelan, tapi jangan terus. Tahu numpuk. Terus ujung-ujungnya jadi bau, jadi sakit, jadi ribet. Udara panas, leher perih, perut juga bermasalah. Dan yang masuk ke badan kita tuh bukan cuma asap, tapi zat-zat yang nggak kelihatan juga. Padahal sebenarnya bisa dicegah. Kita nggak bilang harus langsung jadi pahlawan lingkungan, tapi mulai aja dulu. Pakai lagi yang masih bisa. Cari cara biar gak nyusahin orang lain. Satu sampah, satu masalah. Satu aksi, satu solusi. Dimulainya dari kita.